Yang berikutnya adalah teori dalam proses inquiry. Ini masih berkaitan sama bahasan sebelumnya. Sifat teori, teori adalah bisa kita kembali lagi, teori adalah seperangkat konsep dan eksplanasi yang terorganisasi tentang suatu fenomena. Jadi pasti lihat fenomenanya dulu, kemudian dianalisis pakai teori apa. Nah, teori itu sendiri punya sifat tiga hal: abstraksi atau abstrak. Abstrak itu intinya nggak jelas lah. Konstruksi atau dibangun, kemudian terikat tindakan. Ya karena kita keilmuan sosial ya, pasti tiga hal ini akan saling berkaitan. Abstraksi, teori selalu mereduksi pengalaman menuju kepada seperangkat kategori. Sebagai hasil, teori selalu meninggalkan sesuatu di luar. Kemudian teori memfokuskan pada hal-hal tertentu dan menyediakan hal-hal yang lain. Nah, ini gambarnya seperti ini. Misalnya kalian melihat suatu fenomena tertentu yang kaitannya dengan komunikasi. Kayak misalnya kalian lihat orang sekarang senang banget lihat Instagram, kemudian pakai aplikasi TikTok, kemudian pakai aplikasi-aplikasi yang sejenis yang memudahkan untuk kalian itu eksis. Nah, teori apa yang bisa dipakai untuk mengamati fenomena itu? Kemudian kalian temukan ada teori apa yang bisa dipakai. Nah, jadi teori ini, teori ya paling gampang misalnya yang paling sering dipakai uses and gratification atau teori-teori dari new media itu bisa digunakan untuk mereduksi pengalaman-pengalaman tadi yang saya bilang, pengalaman-pengalaman kayak orang-orang sekarang sering kecanduan Instagram, sering kecanduan TikTok. Nah, pengalaman ini direduksi menuju seperangkat-seperangkat kategori. Nah, kategori-kategorisasi ini nanti berkembang lagi ke arah yang mana. Sebagai hasil, teori selalu meninggalkan sesuatu di luar. Ya iya, meninggalkan sesuatu. Suatu temuan itu tadi. Teori memfokuskan pada hal-hal tertentu dan menyediakan hal-hal yang lain. Fokusnya, kayak tadi saya bilang, fokusnya adalah pada hal yang disebut kalian fokusnya adalah pada orang yang kecanduan. Jadi tidak lagi melihat pada siapa sih yang membuat isu ini, yang membuat isu itu, atau kemudian eh, siapa sih yang mencetuskan pertama kali Instagram atau yang buat aplikasi, enggak, tapi fokusnya pada habitnya, pada ya tadi perilaku kecanduannya itu bisa dianalisis pakai teori apa. Jadi fokusnya sudah pada perilaku kecanduan itu tadi. Bukti atau kebenaran ini penting karena mengungkapkan kekurangan dari setiap teori. Jadi kalian harus ingat teori itu pasti ada kelebihan, ada kekurangannya. Makanya memang teori yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi, bisa saling bertolak belakang, bisa saling berlawanan. Tidak ada teori tunggal yang dapat mengungkapkan keseluruhan kebenaran. Kayak kan saya bilang, nggak ada satu teori yang bisa membahas semua hal. Teori apa tadi bahasnya tentang perilaku. Teori yang apa bahasnya tentang psikologis. Teori yang apa bahasnya tentang new media dan seterusnya. Atau secara keseluruhan dapat mengarah pada pokok persoalan yang diinvestigasi. Jadi teori apa bahasnya apa. Teori yang mana bahasnya tentang perilaku. Teori yang apa bahasnya tentang beda lagi. Jadi nggak bisa diaplikasikan pada semua hal. Kemudian konstruksi. Konstruksi itu ya kalian lihat orang konstruksi lah, bangun. Jadi di sini diserapnya adalah teori diciptakan oleh orang. Jadi diciptakan oleh manusia, bukan pemberian Tuhan ya. Karena diciptakan oleh orang pasti bisa saling diperdebatkan, bisa saling dibenar-benarkan, disalah-salahkan. Ya karena buatan manusia. Teoretisi membuat pilihan bagaimana membuat kategorisasi terhadap apa yang diobservasi, memberi nama terhadap konsep-konsep yang ditemukan, keluasan fokus, dan lain sebagainya. Kayak misalnya, ada teori pengungkapan identitas diri, teori pengungkapan identitas sosial. Asumsinya gini, ketika dua orang tidak saling kenal, maka hal yang dilakukan pertama kali adalah ya berkenalan. Berkenalan dengan menyebutkan nama dulu atau menyebutkan halo saya ini, kamu siapa, kemudian eh, menyebutkan identitas awal seperti saya berasal dari mana, kemudian saya apa dan sebagainya. Nah, teoretisi atau ilmuwan-ilmuwan itu kemudian memberikan label atau memberikan nama terhadap konsep-konsep yang ditemukan. Misalnya,
tadi, dua orang asing tidak saling kenal. Apa yang harus dilakukan? Kemudian diberikan label, ini nggak kenal, berarti dua orang asing. Kemudian labelnya berkenalan. Labelnya apa lagi? Dan setiap ilmuwan bebas memberikan label itu tadi, karena ya terserah peneliti mau ngapain gitu kan. Teori merepresentasikan beragam cara yang dilakukan pengamat dalam memahami lingkungan. Jadi kita belajar teori ini, kayak kita tuh pelajari alurnya dulu. Dulu tuh ilmuwan bisa dapat teori ini gimana ceritanya. Jadi kita berusaha menyelami atau memahami si teoritisi tersebut ketika mendapatkan teori itu, asumsinya kayak gimana, kemudian kita memahaminya juga seperti apa, kita dibawa masuk ke dunianya dia sehingga oh ketemu teori ini dan untuk bahas fenomena ini. Gitu. Teori itu sendiri tidak merefleksikan realitas. Ya nggak bisa merefleksikan semua realitas karena pasti ya hanya fenomena tertentu. Kayak tadi pengungkapan diri ya fokusnya pada ketika dua orang asing tidak saling kenal, berkenalan, sudah selesai. Teori itu bahasnya sampai situ aja, tidak bahas lebih lanjut ketika misalnya mereka memutuskan untuk berteman, untuk bersahabat, atau pada hubungan yang lebih jauh. Enggak. Bahasanya ya sudah dipersempit pada itu tadi. Dan labelnya juga terserah ilmuwan tadi mau ngasih label apa. Nah, di sini kelemahannya adalah banyak orang yang melupakan konsep tersebut, dianggap bahwa satu teori bisa merefleksikan atau mencerminkan semua realitas, padahal enggak. Terjebak dalam pemahaman bahwa realitas dapat dilihat melalui teori. Ya bisa, tapi yang kecil, fenomenanya kecil saja. Ada tokoh Abraham Kaplan, teori bukan sekedar menemukan fakta yang tersembunyi. Teori merupakan cara melihat fakta, mengorganisasikan, dan merepresentasikan fakta. Jadi cukup jelas ketika kalian melihat satu fenomena komunikasi, dibahas pakai teori apa, ya bisanya bahas ya hanya kecil saja, tidak bisa membahas secara keseluruhan. Kayak tadi saya kasih contoh, kalian lihat sekarang orang kecanduan Instagram, kecanduan TikTok, ya hanya bisa melihat dari sisi perilakunya saja, perilaku yang kecanduan itu. Tapi kalian nggak bisa membahas teori tersebut untuk melihat, kayak misalnya kalian mungkin kayak menyalah-nyalahkan, nggak usah sih install Instagram, nggak usah sih install TikTok, biar selesai saja. Enggak, karena kalian sekarang lihatnya adalah pada fokus pada perilakunya itu, perilaku yang kecanduan. Jadi nggak bisa lagi bahas yang hal-hal lain. Biasanya bisa dibahas itu, tapi kayak kayak di bawah sebagai masukan atau sebagai kelemahan atau sebagai tambahan ketika ada ilmuwan atau peneliti lain yang ingin meneliti hal yang serupa. Diharapkan menambahkan pada bahasan yang apa gitu. Stanley Dietz, teori adalah cara melihat dan berpikir tentang realitas, tentang dunia. Jadi memang difokuskan karena untuk melihat satu fenomena tertentu, untuk melihat dan berpikir tentang dunia atau realitas itu sendiri. Teori lebih baik dilihat sebagai lensa yang dipakai dalam observasi daripada sebagai cermin. Karena lensa itu kan ngelihatnya spesifik ya. Lensa lihatnya kemana. Kalau cermin kan ngelihat, kalau misalnya kita bercermin kan ngelihatnya keseluruhan wajah kita, tubuh kita. Tapi kalau lensa ya spesifik, kita mau lihat kemana. Mau lihat objek yang lebih kecil atau objek yang lebih besar. Karena teori merupakan konstruksi atau ciptaan manusia, maka lebih bijaksana mempertanyakan kegunaan daripada kebenaran. Nah, nanti di sini ini pasti kalian akan ketemu ada pakar atau orang-orang yang mulai berdebat mengenai kebenaran teori. Padahal enggak, sebenarnya teori ini lebih dilihat sebagai kegunaannya, kegunaan. Jauh lebih baik ke kegunaannya. Ini bahas tentang perilaku, nggak bahas ke dampaknya misalnya. Kemudian sifat teori yang berikutnya adalah terikat tindakan. Karena kita memang keilmuan sosial pasti saling berkaitan ya, terikat tindakan. Bagaimana kita berpikir, teori akan memberi pedoman bagaimana kita bertindak. Bagaimana kita bertindak, praktek akan memberi pedoman bagaimana kita berpikir. Teori dan praktek intelektual tidak dapat dipisahkan. Jadi ini ya teori sama praktek intinya adalah saling berkesinambungan. James Anderson, teori berisi seperangkat instruksi untuk membaca realitas dan bertindak di dalamnya. Jadi jelas intinya adalah teori digunakan untuk membaca realitas, melihat satu fenomena tertentu yang kecil, yang sempit, fokusnya pada kegunaannya, tidak bisa merefleksikan semua yang ingin dilihat. Seperti itu. Ya, karena memang kelemahannya di situ.
Elemen dasar teori gini, asumsi-asumsi filosofis yang mendasarinya. Ya ini memang kembali ke filsafat karena keilmuan kita beririsan. Ada epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Ini memang bahasan yang sangat ya kayak sangat mendasar sekali, tapi kalian cukup tahu. Epistemologi, pertanyaan tentang pengetahuan, ontologi tentang keberadaan, aksiologi tentang nilai. Tiga hal ini saling berkaitan yang mendasari kenapa sih teori ini tercetuskan, kenapa sih teori ini namanya ini, dan seterusnya. Kemudian elemen kedua dari sebuah teori adalah konsep. Hal-hal dikelompokkan ke dalam kategori konseptual menurut kualitas-kualitas yang diobservasi. Kemudian tujuan teori adalah menyajikan seperangkat konsep yang dilabelkan, mengidentifikasi konsep melalui simbol-simbol, biasanya kata-kata dan seperangkat istilah. Nah, ini tadi saya gampangnya itu tadi, kayak tadi saya ngasih contoh. Teori pengungkapan diri, di mana ada awalnya bermula dari dua orang yang tidak saling kenal. Udah kan? Fenomenanya jelas, dua orang tidak saling kenal. Nah, teoretisi ngasih label, dua orang tidak saling kenal. Ini, label dua orang tidak saling kenal. Kemudian kasih label lagi, ternyata mereka kenalan. Label kenalan. Kasih label lagi, saling mengungkapkan diri, identitas diri, nama, asal, kemudian kesukaan misalnya. Ya sudah, itu sudah label nama, pengungkapan kesukaan, pengungkapan identitas yang umum. Nah, teoretisi mengidentifikasi konsep melalui simbol-simbol itu tadi, simbol-simbol mereka nggak saling kenal, kemudian misalnya berkomunikasi dengan cara seperti itu, saling mempertukarkan identitas, sehingga kemudian mereka, oh iya, tahu namanya ini dari sini, selesai. Nah, ini teoretisi tadi, membuat labelnya sendiri-sendiri, konsepnya sendiri-sendiri, simbolnya juga sendiri-sendiri, yang mereka kasih istilah sendiri. Ini paling gampang. Nanti akan kalian ketemu teori-teori yang mungkin istilah atau label-labelnya agak susah, tapi paling gampang memahaminya seperti itu. Konsep, istilah, dan definisi menjelaskan kepada kita apa yang dilihat teoretisi dan apa yang dinilainya sebagai penting. Teori memberikan penjelasan bagaimana konsep-konsep saling berkaitan. Jadi, karena teoretisi itu ya sendiri-sendiri ya, keinginannya, kayak tadi misalnya teori pengungkapan identitas diri, ya fokusnya pada dua orang asing tidak saling kenal, saling berkenalan, selesai. Ya karena bagi dia yang penting sampai situ aja. Dia nggak lagi membahas ketika dua orang ini kemudian saling bercakap lebih jauh, kemudian berteman dan sebagainya, enggak. Tapi bahasanya memang sudah cukup situ saja. Gitu. Elemen berikutnya adalah eksplanasi. Teoretisi mengidentifikasi keteraturan-keteraturan atau pola-pola dalam hubungan antar variabel. Eksplanasi menjawab pertanyaan mengapa. Ada causal explanation dan practical explanation. Ini nanti berkaitan dengan mata kuliah MPS atau metodologi penelitian sosial, di mana ada teori-teori komunikasi yang sifatnya adalah kuantitatif atau yang melihat sesuatu sebagai objektif. Nanti akan ada istilah ini, jika X maka Y. Jika misalnya jika seorang kecanduan, maka biasanya perilakunya seperti apa. Jadi ada istilahnya prediksi, ada istilahnya ya hal-hal yang bisa diprediksikan lah dari asumsi teori itu. Kemudian elemen dasar teori yang terakhir adalah prinsip-prinsip atau panduan yang memungkinkan untuk kita menginterpretasi kejadian, membuat penilaian, kemudian memutuskan bagaimana bertindak. Jadi teori itu sendiri bisa digunakan untuk menginterpretasi atau mengamati fenomena, membuat penilaian, oh ternyata begini loh fenomenanya, dan bisa dianalisis lebih jauh seperti ini, kemudian memutuskan bagaimana bertindak. Ya kalian bisa lihat kayak contohnya di tulisan-tulisan orang-orang, elemen dasar teori ini pasti dipakai. Dia melihat kejadian apa, membuat penilaian, kemudian biasanya terakhir-terakhir kayak ngasih rekomendasi, harusnya begini, harus begini. Sebaliknya, prinsip mempunyai 3 bagian. Pertama, mengidentifikasi situasi, jelas ya, situasi komunikasi, mencakup seperangkat norma atau nilai-nilai yang versinya peneliti, seperti apa, versinya teoretisi,
norma atau nilai-nilai atau label-label atau konsep-konsep yang dia punya, kemudian menegaskan jalinan antara jenjang tindakan dan kemungkinan konsekuensinya. Ini berkaitan dengan prediksi dan rekomendasi itu tadi. Prinsip memungkinkan peneliti merefleksikan kualitas tindakan dan juga memberikan panduan untuk praktek. Ini saling berkaitan, prinsip sama tindakan. Teori sama praktek itu saling beriringan, saling memberi masukan. Teori itu berkembang, intinya seperti itu. Kalau misalnya diperdebatkan salah, kenapa sih bisa salah? Ya karena secara tindakan misalnya berubah. Dan itu nanti bisa berkembang lagi. Teorinya, asumsinya berkembang lagi, berubah lagi. Intinya adalah teori tidak sekedar sesuatu yang dibaca dan dipelajari, pasti akan mengalami perkembangan. Kemudian perkembangannya harus menggunakan penelitian. Nah, penelitian pasti harus melakukan investigasi terhadap fakta-fakta yang dinilai penting oleh peneliti itu sendiri. Nah, dari penelitian ini pasti menguji kekuatan prediktif teori. Jadi ini pasti teori dipakai untuk skripsi karena kalian mau ngomong harus meneliti, intinya seperti itu. Dan teori itu sendiri dapat berubah dengan cara diperluas bagian dengan menambahkan konsep baru. Kayak misalnya, dulu emang sudah diprediksi ada new media. Dulu kan ya masih medianya masih jadul, media lama. Kemudian kalau sekarang media-medianya sudah baru. Makanya ada teori-teori lama yang masih bisa dipakai, yang memang relevan untuk digunakan untuk membahas new media ini sendiri.